Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Teguh History, tempat tutorial pendidikan. Kali ini kita akan bahas soal tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat dan fokus ya untuk meraih prestasi. Soal P3K Guru SD ya, yang kita akan bahas materinya di sini ada matematika, IPA, IPS dan PKN. Simak dari awal sampai dengan akhir. Sebelum kita melangkah ke pembahasan, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mendukung channel Teguh History. Caranya dengan like, subscribe dan komentar di setiap video yang teman-teman tonton. Terima kasih. Kita langsung saja, let's go. Soal yang pertama. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. B. Banteng diartikan sebagai hewan kuat yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia yang semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. C. Banteng diartikan sebagai hewan berbudaya yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. D. Banteng diartikan sebagai hewan berbudaya suka bergerombol yang lebih kuat melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan dan kesatuan. Yang E. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan yang kuat mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Nah, di sini kenapa alasannya di sila keempat menggunakan kepala banteng? Alasannya adalah yang A ya, banteng itu diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi dan bermufakat. Oke, pembahasannya seperti ini. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi dan bermufakat. Next, kita bahas soal yang kedua. Seorang anak dapat menyebutkan ciri kotak kapur, namun tidak bisa menyebutkan ciri kubus. Menurut Piaget, anak tersebut A. dalam tahapan pra-operasional balita, B. dalam tahapan operasional konkret SD, C. dalam tahapan operasional formal SMP atau SMA, D. dalam tahapan pra-formal tidak ada, yang E. dalam tahapan sensomotorik atau bayi. Nah, di sini yang tepat apa nih? Jika ada seorang anak menyebutkan ciri kotak kapur namun tidak bisa menyebutkan ciri-ciri kubus. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, dalam tahapan operasional konkret SD. Next, kita bahas soal yang ketiga. Cara kerja cermin yang digunakan pada spion kendaraan adalah A. Cahaya, benda, cermin, cekung, ya, bayangan, kornea, mata, pupil, lensa, retina, saraf otak, benda terlihat tegak diperbesar. Yang B. Cahaya, benda, cermin, cembung, bayangan, retina, pupil, lensa, kornea, saraf otak, benda terlihat tegak diperkecil. Kemudian yang C. Cahaya, benda, cermin, cembung, bayangan, pupil, retina, lensa, kornea, saraf otak, benda terlihat tegak diperkecil. Yang D. Cahaya, benda, cermin, cembung, bayangan, kornea, mata, pupil, lensa, retina, saraf otak, benda terlihat tegak diperkecil. Yang E. Cahaya, benda, cermin, cekung, bayangan, kornea, mata, pupil, lensa, retina, saraf otak, benda terlihat tegak diperkecil. Nah, jawaban yang tepat untuk cara kerja cermin itu digunakan dalam spion adalah ya, yang D ya, cahaya, kemudian ada benda, cermin cembung ya, spion itu cermin cembung, bayangan, kornea mata, pupil, lensa, retina, saraf otak, benda terlihat tegak diperkecil. Kita bahas ya di sini alur perjalanan mengapa kita bisa melihat, tadi udah diurutkan sampai dengan benda terlihat tegak diperkecil. Lanjut ke soal yang keempat. Cara menanggulangi tikus dengan simbiosis ramah lingkungan adalah A. Menggunakan racun tikus dengan efektivitas tinggi agar penyebaran tikus lebih dikendalikan.
Yang B, menggunakan pestisida nabati agar tidak mencemari lingkungan. C, memanfaatkan musuh alami tikus yaitu burung hantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. D, menggunakan asap belerang untuk memusnahkan tikus di sawah. E, gotong royong bersama warga untuk memburu tikus di area persawahan. Nah, ini yang penanggulangan tikus dengan simbiosis sama lingkungan. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, memanfaatkan musuh alami tikus yaitu burung hantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, kita lanjut soal yang kelima ya. Ada berapa pekerja pasar? Nah, ini ada soal matematika. Akan mengangkut barang. Mereka berangkat bersama mengangkat satu kali. Setiap orang maksimal mengangkut 85 kg. Jika jumlah seluruh barang 300 kg, berapa pekerja untuk mengangkut semuanya? A 3 orang, B 4 orang, C 5 orang, D 6 orang, yang E 7 orang. Nah, kita bahas ya biar paham. Nah, di sini jawabannya 4 orang. Oke, kita bahas. Kapasitas maksimal satu orang itu ada 85 kg, jumlah total barang 300 kg. Banyak orang itu sama dengan N. Nah, maka penjabarannya 85N itu lebih besar sama dengan 300. Nah, kita pindah ruas, kita bagi ya masing-masing biar dapat N. 85N bagi 85 ketemunya N. Lebih besar sama dengan 300 dibagi 85 adalah 3,5. Jadi N itu lebih dari sama dengan 3,5. Urutannya dari 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi minimal harus ada 4 orang ya. Minimal harus ada 4 orang. Nah, itu jawabannya. Next kita bahas soal yang ke-6. Peserta didik kelas 4 SD suka senang sudah keliling lapangan satu putaran. Lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 140 meter. Banyak putaran lagi yang harus ditempuh untuk jarak 1320 meter adalah A 2 putaran, B 3 putaran, C 1 putaran, D 4 putaran, yang E 5 putaran. Nah, di sini jawabannya adalah yang B ya, 3 putaran. Nah, kita bahas. Diketahui nilai diameternya 140 meter, keliling itu rumusnya sama dengan pi D ya. Jadi D ini adalah diameternya. Jadi 2/7 dikali diameternya 140 meter. Nah, hasilnya adalah 440 meter kelilingnya. Nah, di soal menyebutkan ada 1320 meter. Nah, banyak putarannya itu jadi dibagi ya. 1320 dibagi 440. Banyak putaran itu sama dengan 3 putaran. Oke. Lanjut ya. Gampang dan mudah dimengerti. Kita lanjut soal yang ke-7. Perhatikan sebagai berikut. 1. Perang Margadana. 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. 3. Perlawanan Rakyat Sulawesi. 4. Agresi Militer 1. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah yang A 213, B 123, C 214, D 342, yang E 421. Jawaban yang tepat yang mana nih? Urutan peristiwa peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan. Urutannya adalah 214C ya jawabannya. Kita bahas langsung ya di pembahasan nih. Simak baik-baik ya. Perang Margadana itu di awal itu tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel 1 I Gusti Ngurah Rai. Kemudian peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret ya 1946. Masa perjuangan rakyat Sulawesi Selatan itu berlangsung pada tahun 1829 hingga tahun 1907. Serangan militer Belanda 1 itu adalah agresi operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Kita lanjut soal yang ke-8 ya. Bentang alam Indonesia terletak dilewati 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Membawa pengaruh bagi Indonesia. Yang A, pegunungan vulkanik, B, pegunungan tektonik, C, mempengaruhi angin yang lain, D, mempengaruhi udara malam, yang E, tidak ada pengaruh apapun. Nah, di sini bentang alam Indonesia tetap dilewati 2 sirkum. Jawaban yang tepat itu adalah yang A ya, pegunungan vulkanik. Oke, pembahasannya di sini nih. Indonesia menjadi tempat pertemuannya jalur pegunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania.
Akibatnya banyak gunung api ya. Gunung api di sini adalah vulkanik yang tersebar dan bisa ditemukan di sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Kita bahas soal yang terakhir ya. Perenang yang melompat ke dalam kolam terjadi perubahan energi apa? Nah, yang A energi potensial kinetik ya, sama dengan mekanik ya, kinetik. Kemudian yang B energi kinetik potensial, kemudian mekanik. Yang C mekanik potensial kinetik, yang D energi potensial mekanik kinetik. Mana nih yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang C mekanik potensial kinetik. Ini adalah energi ya, perubahan energi yang ada pada saat perenang melompat ke dalam kolam. Nah, demikian soal yang bisa saya share. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mempersiapkan lebih baik ya untuk mengikuti seleksi P3K 2021 yang akan berlangsung di tahap kedua ya. Tahap kedua biar nanti bisa mengikuti dan bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke, sampai sini. Terima kasih. See you next time.